Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompas 5 akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tim saya, yaitu saya sendiri, Muhammad Fadila Maulana Sidki, Juliani, Peti, dan Yusnita. Untuk tidak mempanjangkan waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Secara umum, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Pengertian pendidikan menurut para ahli, agar lebih memahami apa arti pendidikan, kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Martinus Jan Langeveld, pengertian pendidikan adalah upaya menolong anak-anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Yang terakhir, Ahmad Demarimba. Menurut Ahmad Demarimba, pengertian pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Juliani. Pada Juliani, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Stella Van Pitten Henderson. Menurut Stella Van Pitten Henderson, arti pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri, dan warisan sosial. Yang kedua yaitu Chester Pigot. Menurutnya, pengertian pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial di mana seorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir seperti rumah atau sekolah sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Dan tujuan pendidikan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya, menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang 1945 dan isi Undang-Undang 1945. Fungsi pendidikan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, dan agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Menurut Horton dan Hon, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri. 2. Membentuk mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. 3. Membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, terakhir, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Sedangkan menurut David Popenio, fungsi pendidikan adalah 1. Untuk mentransfer atau pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial. 3. Memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. 4. Lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian. Dan yang terakhir, 5. Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Jenis pendidikan. Terdapat 3 jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal ini adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar SD, pendidikan menengah SMP, pendidikan atas SMA, dan pendidikan tinggi universitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan dipersilakan. Baik, yang selanjutnya pengertian lingkungan pendidikan. Menurut Sartain atau ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life proses. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Seperti diketahui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah, dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembang untuk mungkin berlangsung lambat dan menyimpan dari tujuan pendidikan.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.